Aksi nyata modul 1.4. Latar belakang aksi nyata, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam menuntun murid, guru harus memiliki nilai dan harus sesuai dengan peran sebagai pemimpin pembelajar yang pada akhirnya mewujudkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembiasaan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas wujud perubahan ke hal yang lebih baik. Ketika mereka memiliki motivasi intrinsik, maka perilaku mereka akan tetap baik sesuai dengan nilai kebajikan. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik murid untuk menjalankan keyakinan kelas. 2. Membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata. 1. Terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama murid. 2. Murid mampu menerapkan keyakinan kelas atas kesalahannya sendiri. 3. Terjalinnya komunikasi antara guru dan murid. Lini masa tindakan aksi nyata. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan meminta dukungan untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. Membimbing murid membuat keyakinan kelas. 3. Mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 4. Merefleksikan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata. 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan guru. 3. Dukungan dari murid. Berikut langkah kegiatan aksi nyata. Yang pertama, yang kedua, membimbing murid membuat keyakinan kelas. Nanti mengungkapkan setiap keyakinan. Kamu mau apa di kelas itu harus bagaimana, oke? Ya, ditulis di kertas ini. Nanti yang sudah ditulis kalian boleh tempel di papan tulis. Oke? Yang ketiga, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kita akan membahas materi presentasinya tentang nilai
kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, berarti di sini bisa digunakan di keyakinan kelas. Ya, di sini ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jika kita mengajar, siswa itu bisa terlihat ada yang tidak konsentrasi, ada yang anak-anak itu ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebetulnya itu dari kebutuhan dasar anak itu tersendiri. Jadi kalau misalnya di rumahnya anak-anak itu kurang kasih sayang, bisa jadi di sekolahnya cari perhatian, gitu ya Bu ya. Ini ada kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Untuk yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini ada pengukur, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak bisa melihat videonya ya, yang di YouTube. Oke Bapak Ibu, kita bisa lihat videonya di sini. Di sini ada posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket
biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posesif membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun
bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narenge? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, barusan itu tentang video posisi kontrol. Boleh ada pertanyaan ya, Bu ya? Kalau Bapak Ibu di kelas bagaimana? Itu ada 5 yang ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari Bu Miki dulu. Bu Miki di kelas jika ada permasalahan atau ada kasus, kira-kira Bu Miki ngambilnya yang mana? Posisi kontrol. Saya lebih ke posisi yang terakhir itu manajer, ya, yang memberikan solusi ya. Oke, kalau Bu Anis sama. Oh sama. Apa Bu Anis misalnya mengambil itu alasannya? Itu lebih dari yang lain. Oke, kalau Bu Moni manajer Bu Ciko. Teman dan manajer. Bu Atin, Bu Iko. Teman dan manajer. Bu Yati. Bu Yati apa Bu Yati? Pemilihannya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada pemantau, teman, dan manajer. Manajer. Kalau Ibu Elvi, Idealnya memang manajer. idealnya manajer. Pada kenyataannya saya masih kondisional, apalagi di kelas bawah. Saya masih menerapkan antara teman, atau juga masih manajerial tuh ya kadang-kadang ketika mereka sudah mulai memahami. Jadi kalau di kelas bawah saya masih bertahap. Terima kasih Bu Elvi. Bu Septi, pemantau. Kenapa Bu Septi? Alasannya apa? Oke, Bu
apa gak? Kira-kira kalau seandainya Bu Lisna melihat kasus dan ada posisi kontrol seperti itu, Bu Lisna akan pilih yang mana? Pak Teguh bagaimana? Saya jadi seperti contoh tadi kan dia guru ini tidak menyalahkan, tapi menyadarkan orang yang bersalah atau murid yang bersalah ini tahu kesalahan. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau terjadi di kelas sepertinya lebih seringnya buku ya. Kalau anak kecil di rumah sepertinya tidak akan ada rasa hormat. Ya betul kata Bu Elvin dan yang lainnya juga, memang bagusnya memang dia dengan manajer, karena di situ ketika anak memiliki masalah atau kasus di kelas akan diberikan solusi dan sesuai dengan keyakinan yang pernah mereka buat di kelas, seperti kan nilai-nilai kebajikannya sebelumnya mereka akan membawa keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak di sini, Ibu Bapak di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Oke, sudah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal. Berarti kalimatnya sesuai dengan nilai kebajikan ya, Bapak ya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Jika menemukan masalah atau kasus di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan tahapan restitusi, segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini, Bu Bapak. Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ini segitiga restitusi itu jika kita mengambil manajer. Yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika Ibu Bapak menemukan kasus masalah, yang kedua itu memvalidasinya. Contohnya kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini ada lagi tahapan yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika terakhir
sudah memecahkan solusinya apa, maka mereka diingatkan lagi, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, harusnya seperti apa? Balik lagi ke nilai-nilai kebajikannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini penjelasannya, barangkali ada yang mau kasih masukan, pendapat, pertanyaan, boleh angkat. Bu Elvin sepertinya akan memberi masukan. Enggak, Bu Elvin. Bertanya saja boleh. Boleh. Kalau misalnya ini diterapkan di kelas kan, mungkin kita bisa ya anak-anak insya Allah membun. Nah, kaitannya kalau misalnya dengan rekan senior kita, misalnya yang lebih senior, kalau ada perasaan kadang canggung gitu ya, ngajak segitiga diskusi ke yang lebih senior, kayak Oke, silakan Pak Teguh. Ya. Ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih untuk semuanya ikut menanggapi saja tentang segitiga restitusi ini. Mungkin cara segitiga restitusi ini adalah cara terbaru atau cara yang modern ketimbang cara-cara dulu dalam penanganan siswa atau siswi. Jadi saya rasa segitiga restitusi ini harusnya semua guru itu bisa menerapkan. Jadi cara yang baru, cara yang bagus, cara yang baik bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Teguh. Ada lagi Bu Yati. Sepertinya Bu Yati sudah berdetik ngomong. Saya sedikit tertarik Bu Rizka tadi menjelaskan tentang segitiga restitusi ya. Mari dari segi guru dan partner, kemudian baik dengan murid juga. Tapi saya ingin menarik kalau seandainya ada hal-hal masalah yang berkaitan dengan murid dengan mengumpulkan yang lain, nah itu bagaimana? Apakah itu masuk dalam segitiga restitusi atau tidak? Sebenarnya masuk ya, Bu, karena itu kan orang tua murid bagian dari sekolah kita. Dan apalagi ketika masalahnya ada di sekolah. Jadi iya, jadi beliau pun ya warga sekolah kita harus menyelesaikan, walaupun dengan cara kayak memanggil salah satu-satu dulu ya, kita panggil masalahnya apa, kita tanya dulu orang tua muridnya yang satu. Ketika sudah ternyata masalahnya seperti itu, panggillah dua-duanya. Itu ya, kita panggil dua-duanya, kita ambil
jalan tengahnya ya keyakinannya kesepakatan mereka itu seperti apa, jangan sampai terulang kembali, karena itu pun contoh buat anak-anak ya. Ketika ributnya di sekolah, mereka pun melihat, oh ternyata mamanya juga seperti itu gitu ya. Nah, barangkali ada yang masukan dari guru-guru lain, maka kalau saya di kelas saya belum pernah terjadi seperti itu. Barangkali ada yang pernah. Iya, Gimana terjadinya belakangan ini mungkin minggu kemarin ya, ketika dari hari besar keagamaan sebenarnya itu adalah miskomunikasi. Jadi saya sharing aja ya di sini, miskomunikasi. Jadi coba ibu dilihat dulu tahapan dari awalnya. Yang pertama, kalau kita benar-benar menerapkan, insya Allah bisa. ya ini dari yang pertama itu dan stabilkan identitas. Ini kan ke anak-anaknya, ini juga bisa diterapkan ke dalam berbagai jenjang usia, walaupun ibu-ibu atau orang tua. Kalau kitanya mampu merasakan empati dulu ya, berbuat salah tidak apa-apa, benar kita harus mencoba dulu posisi. Ketika kita berada di posisi orang itu bagaimana? Jadi dia itu tidak langsung disalahkan, tapi dicari tahu dulu masalahnya. Kita coba mengerti posisinya, keadaannya, baru selanjutnya yang kedua ya. Alasannya apa, dan itu kedua belah pihak itu sama-sama menyampaikan alasannya apa. Kemudian yang ketiga, baru diarahkan kepada sesuatu yang bertanggung jawab. Keyakinannya apa ya Bu ya? Ya, pada akhirnya alhamdulillah bisa berdamai dengan melibatkan semua petugas, pengurus POM, kualitas juga ada, dan beberapa perwakilan yang ada teman-teman. Terima kasih Berlin. Ada lagi kah? Pusing tuh barangkali menemukan ketika pelajaran agama, pelajaran PAI itu orang tua murid sebenarnya tidak terlalu sering ya, mungkin kejadian seperti itu hanya ya kebetulan saja ada di kelas Bu Elvin ya Karena miskomunikasi. betul. Oke, di sini kita sudah melihat materi tentang keyakinan Tuhan, menjadi garis fungsi. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya di kelas ya Bu. Tapi saya yakin sudah pernah dilakukan. Ya. Jadi materi tersebut bukan hal yang baru buat ibu bapak ya. Jadi kita bisa mempraktekkan lagi karena setiap tahun anaknya pun beda, muridnya beda, siswanya beda. Jadi setiap tahun kita bisa pakai di kelas sebelum kita mulai proses pembelajaran. Sebelum itu kita awali dengan keyakinan kelas dulu.
Veronica, Bu Seti, barangkali mau kasih tanggapan Bu Vivi. Biasanya Bu Vivi semangat. Oh, marching band gimana Bu Vivi? Oh, nggak ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan saya di sini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4. Merefleksikan keyakinan kelas yang telah dibuat.